Anda masih di Sportcast Nusantara TV ke Bung Ropan. Bung Ropan, ya tadi saya sempat mikir juga kalau bertambah lagi, taruhlah dua pemain naturalisasi. Berarti semakin padat, bukan hanya lini belakang. Semua di tim itu semakin padat. Apakah ada kemungkinan juga bahwa akan ada replacement? Bahwa dua masuk mungkin saja, dua naturalisasinya juga akan tidak dipanggil. Kalau bicara di depan tidak mungkin kan oleh Romani itu out. Ya, oleh Romani pengecualian. Tidak mungkin juga Miliano Jonathan out. Tetap mereka akan di dalam. Ragnar mungkin, bukan berarti dia jelek. Karena kesehatan dia, kondisi dia. Ya, bisa saja. Kalau dia fit, dia pasti akan masuk. Di sana kan. Jadi memang saya pikir nggak akan mungkin untuk bisa pemain-pemain yang lain. Ada yang berharap bahwa dipanggil Rafael. Saya bilang untuk saat ini Rafael tidak akan bisa bersaing untuk di level tim nasional senior. Karena di klubnya juga dia kan kurang begitu oke ya. Nah itu yang membuat menurut saya tidak akan ada pemain-pemain diaspora lainnya yang sudah dinaturalisasi sebelumnya untuk out, untuk tersisi di depan. Ya, kalau pemain lokal yang akan tersisi bisa saja. Misalnya ada Ramadan Sananta kan. Ramadan Sananta, ya, misalnya, ya kan ada di sana. Bisa aja dia terancam. Tetapi kalau bisa dilihat, dia bisa menjadi alternatif lain untuk bisa masuk. Selama kalau dia bisa menunjukkan performa terbaik di Liga Super Malaysia. Dengan di PMM yang ada di Brunei. Ramadan masih bisa masuk untuk ada di depan. Sebenarnya kan kalau di lokal itu ada tiga yang saya harapkan bisa muncul. Ya, Malik Rizaldi, Persebaya Surabaya. Excel Runtukahu, Persija. Ya, kemudian dengan Septian Bagaskara, Dewa. Tiga itu. Kecuali Excel yang belum masuk, kalau dua ini kan sudah pernah di era STY. Sudah diambil. Ini bicara untuk striker. Classic 9. Iya, untuk ada nomor 9 kan yang ada di depan. Sehingga ya tergantung dari klubnya masing-masing. Tetapi ketika pemain-pemain asing sana terlalu banyak yang kemudian menguasai di depan kan menit bermain mereka itu berkurang. Padahal kita harapkan bahwa mereka akan berkembang di sana mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain. Tergantung dari pelatih masing-masing. Karena mereka bagus. Buktinya kan mereka sudah bisa menembus timnas kecuali Excel yang belum. Sehingga saya masih berharap kemungkinan bisa Excel main. Tapi kan Excel juga di Persija kurang dapat jam bermain juga ya. Secara bakat dia oke. Secara mau bermain dia, tapi kan karena tidak mendapat kesempatan itu. Kalau mungkin dia bisa bermain dengan 45 menit bahkan 90 menit kan bagus. Tetapi itu menjadi kesulitan. Selama pemain-pemain top, pemain yang ada di setiap klub itu terus berada di top perform mereka. Maksud saya ini yang menjadi tantangan bagi seorang Coach JH. Untuk masuk. Nama-nama tadi disebutkan oleh Bung Ropan, ada Excel, tadi ada beberapa lagi yang sebenarnya punya bakat sebagai striker yang bertumbuh di liga lokal, tapi kesempatan yang tidak ada. Mungkin pandangan lain dari Bung Peri. Iya, kalau menurut saya memang harus pemain ini harus banyak kesempatan bermain, harus banyak menit bermain. Karena apa? Ya tergantung pelatih ya. Kenapa di beberapa klub di liga kita sendiri tidak memberikan pemain ini untuk ikut ke timnas? Karena apa? Dia lihat apa? Karena pemain ini tidak pernah dikasih menit bermain yang lebih banyak gitu daripada pemain naturalisasi. Ya kalau kita bicara Coach JH, pelatih baru, saya rasa ini juga wajar ya untuk merekrut pemain-pemain naturalisasi lagi ini wajar. Masuk pelatih baru pasti ada pemain baru lagi. Bu Ropan. Kita tidak membuat dikotomi antara pemain yang naturalisasi dengan pemain lokal. Karena begitu dia pakai merah putih, dia adalah sudah WNI. Dia sudah WNI. Dia sudah Indonesia sebenarnya. Tidak boleh membeda-bedakan itu. Tapi kan tentunya juga kompetisi kita pun harus juga yang tadi yang Bung Peri katakan. Kita harus juga mensupport, mendorong pemain-pemain yang memang lahir di Indonesia untuk diberi kesempatan, apalagi sebagai seorang striker yang tugasnya mencetak gol. Harapan kita semua seperti itu, bahwa harus diberi kesempatan. Tapi kan kembali lagi ke performa mereka di klub masing-masing. Selama performa pemain asing itu gacor dan bagus dan luar biasa, mereka selalu mencetak gol dari satu pekan ke pekan yang lain. Mana bisa mau masuk untuk bisa menembus itu. Pelatih akan berpikir, apalagi seorang pelatih asing, ya kan? Tidak akan mungkin. Sekarang kan dikuasai oleh semua. Misalnya Persija dengan Bojan Hodak. Tidak akan mungkin karena di sana sudah Persib dengan Bojan Hodak. Sudah tiga kan, Sergio Castel terakhir masuk, ada Ramon Tangke dan Andrew Jong misalnya. Persija ada Maxwell yang begitu bagus di depan. Alano yang begitu bagus, Almeida yang oke. Banyak pemain-pemain yang baik sebenarnya. Jadi itu yang menjadi Borneo kesulitan. punya striker bagus juga di Borneo situ. juga ada sana. Dan mereka punya pemain yang oke lah, saya bilang, walaupun bukan striker tapi yang baik. Saya senang dengan dia. Itu Mariano Peralta.
Itu kan kelas. Itu kelas bermain di gelandang. Kalau gelandang seperti dia ada. Tapi oke, itu menjadi kesulitan. Sehingga pelatih-pelatih asing yang ada, ya sebenarnya itu tidak akan mungkin mengambil pemain-pemain yang Om bilang itu untuk bisa masuk di starting 11. Kalau sebagai super sub, oke. Bermain 15 menit, oke. Atau berharap bahwa pemain asing yang top ini cedera. Dia ditarik keluar dan masuk. Atau mengalami akumulasi 2 kartu kuning atau kartu merah. Itu ada kesempatan. Tapi kan harus dilihat juga performa mereka. Kalau dia tidak begitu baik, berarti Bung Peri, ketika Excel siapapun yang dikasih kesempatan masuk menit ke berapapun, pakailah kesempatan itu untuk all out gitu. Ya gini, saya bicaranya era saya gitu ya. Waktu saya zamannya waktu striker ada Bambang, ada almarhum Ricky Yakub, saya tidak pernah diberi kesempatan untuk bermain. Tapi saya menunggu, saya harus sabar gitu. Pada saat pastikan momennya ada. Pada saat mereka cedera ataupun akumulasi yang dikatakan Bung Ropan, kesempatan saya bermain, ini harus benar-benar saya manfaatkan. Kalaupun bisa, untuk berikutnya dia tidak saya suruh main lagi. Saya harus jadi pemain inti gitu loh. Nah, begitu juga pemain persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat. Begitu juga dengan pemain sekarang yang ada di liga sekarang. Contoh umpamanya saya striker bersaing dengan pemain asing. Pada saat dia cedera ataupun kena akumulasi yang dikatakan Bung Ropan tadi, kesempatan saya bermain ya harus saya tunjukkan gitu loh kepada pelatih. Bahwasanya saya ini juga mampu gitu loh. Dan saya juga bisa gitu loh. Jadi ya, kalau dilihat liga sekarang nih, yang penting untuk pemain lokal ini, yang penting saya sudah masuk tim, udah aman, udah. Ya, ini nggak bisa. Karena apa? Tujuan kita adalah sebagai pemain adalah untuk dipanggil ke tim nasional. Itu tujuannya. Wah, Bung Ropan itu dia. Jadi tunggu kesempatan, begitu main, ya mungkin tidak harus cetak gol, tapi performa menit berapa ya, meskipun kita dikasih berapa menit, 5 menit, ya itu kita harus tunjukkan kepada pelatih bahwasanya saya juga bisa. Saya tunjukkan pelatih bahwasanya ini benar-benar saya harus bersaing. Itu ada nggak sekarang di beberapa pemain yang posisinya yang tadi sama seperti ya kalau saya lihat sekarang gitu ya, untuk pemain liga-liga untuk lokalnya sendiri, pemain lokal sendiri, saya lihat mereka yang penting duduk masuk ke tim aman, udah mau main nggak main itu terserah pelatih, pasti omongannya pasti begitu. Nah ini salah sebenarnya. Bahwasanya kalau saya dipercaya oleh pelatih, meskipun dapat berapa menit saya akan tunjukkan gitu. Tapi kalau melihat gol-gol di Liga Super Bung Ropan, ya kan pertandingan sekelas kemarin Persija, Borneo, Persibaya, Persib, gol-gol semua bagus kan? Kita harus katakan bahwa kualitas kalau bicara Liga kualitas, Super kita dihibur. Ya. Benar-benar pertandingannya menarik. Betul. Baik kita live nonton secara langsung maupun melalui layar televisi di Bung Ropan. Iya, kalau bicara kualitas Liga saat ini bagus. Tetapi kita bisa melihat lagi. Aktor di balik itu semua siapa? Apakah pemain lokal atau pemain-pemain dari luar? Yang gol-gol bilang kan kebanyakan yang bikin kan gol-gol itu bagus dari luar. Banyak juga pemain-pemain luar. Nah, itu menjadi tantangan. Selama kita pemain-pemain lokal kita hanya menjadi alternatif pemain kedua atau pemain ketiga, akan sulit berkembang. Sekarang begini, dia dimainkan 5 menit atau 10 menit tidak cukup, walaupun harus menunjukkan ini, kecuali ketika 10 menit itu dia bisa membalikan keadaan buat hat-trick dalam 10 menit. Ya, ada sebuah faktor. Contoh pemain Borneo kemarin lawan Persija, Bu. Iya. Masuk 10 menit. Betul. Dia buat gol. Buat gol, ya. Jadi 2-2. 2-2. Ya, itu kan kesempatannya diberikan, dia manfaatkan, Bung Ropan. Tapi kan tidak akan selalu seperti itu. Hanya datang dalam satu fase yang ya kebetulan dia bisa membuat gol. Tapi kalau dia bisa satu kesempatan dia bisa membuat gol penentu, misalnya ada brace dia buat atau hat-trick yang dia buat dalam waktu 10-15 menit, itu akan menjadi catatan sendiri bagi seorang pelatih untuk bisa memberikan kesempatan dia masuk sebagai starting 11 untuk pertandingan berikut. Karena dia sudah membuktikan kualitas itu kan. Atau dalam 3 pertandingan dia sebagai super sub masuk dan semua bisa mencetak gol, katakan 1 gol aja. Tapi itu rutin, dia bisa membuat gol sebagai pemain pengganti. Itu yang bagus, yang akan dilihat oleh pelatih, bahwa dia super sub yang sangat berbahaya. Karena setiap dia masuk ada pembeda di lapangan. Pertandingan bisa berubah dan dia bisa menentukan, bisa menjadi pemain yang berfungsi bisa membuat gol. Nah itu yang perlu dicari, pemain-pemain seperti itu. Karena harus ada memang pemain-pemain yang bisa mengubah keadaan permainan. Ketika buntu, dia masuk berubah. Persoalan yang sama kan juga bukan hanya di lini depan, Bung Ropan. Kalau kita mau jujur melihat bahwa lini tengah pun udah sesak dengan pemain-pemain asing yang bagus. Banyak. Bagus. Iya. Ya kan, pemain profesional, juga pemain belakang. Jadi kesempatan. Kalau bicara pemain tengah memang udah, kalau bicara numpuk pemain
kelas-kelas yang bagus ya. Karena pemain lokal ini udah nggak kebagian untuk menempatkan posisi itu ya. Dan kalau yang bicarakan tadi soal masalah striker, kesempatan bermain, meskipun 10 menit dia bisa cetak gol yang Bung Boy bilang, Borneo bisa cetak, akhirnya bisa cetak 2-2. Saya rasa ini ya pelatih juga benar-benar harus punya feeling juga gitu loh. Siapa pengganti ini, taruh aja kayak pemain lokal, feeling saya, oh si ini main. Begitu dia main, babak penentu ini meski masih 0-0 tapi dia cetak gol, belum tentu juga besok-besok juga dia harus main inti, belum tentu juga. Iya, Bung Ropan kayak Beckham, Adam, begitu dipercayakan. Masuk berubah kan? Berubah. Iya. Memang kualitasnya tidak jauh dengan pemain asing. Nah, itu kan tidak dimiliki oleh semua klub yang ada. Hanya di beberapa klub yang kuat, yang secara finansial kuat, dan kedalaman skuad juga oke. Artinya di dalam starting 11 dan di bench itu sama. Pergantian itu tidak akan pincang. Ketika menarik seorang pemain kunci dengan pemain lainnya. Makanya itu berlaku di beberapa klub top. Ya. Mau di Borneo, mau di Persija, ya kemudian ada di Persib. Goycochea keluar, Adam Alis masuk, masih aman. Ya kan, tanpa Mark Locke juga masih kuat, tanpa Tom Hai sekalipun mereka masih kuat karena masih banyak perubahan. Putros bisa naik ke sana, Elianor Reinders masih bisa di sana, Beckham Putra juga masih bisa bermain di kiri, ya kemudian ada Sadil misalnya seperti itu kan. Sehingga memang tapi kan tidak semua klub yang bisa seperti itu. Ada pemain masuk sebagai pemain pengganti yang bisa mengubah keadaan, hanya di klub-klub tertentu. Nah makanya setiap tim tentunya bagi seorang pelatih harus bisa memberikan kesempatan banyak kepada pemain lokal yang punya talenta yang luar biasa seperti misalnya Beckham Putra. Bagus kan? Bojan berikan kesempatan buat Kakang. Buat Kakang. Iya kan? Penting. Pelatih Persija beri kesempatan tentu buat Rizky Ridho. Buat Doni. Buat Doni. Juga. Ini kan sesuatu yang bagus, positif. Gimana? Ya saya rasa kalau masalah bicara kesempatan ini benar-benar harus kita ambil sebagai pemain. Jangan sempat kesempatan datang lagi, ini kesempatan kedua nggak bakalan bisa datang kalau kita kasih kesempatan pertama. Inilah benar-benar kita harus tunjukkan kepada pelatih. Berarti pemain-pemain yang tadi diberi kesempatan itu pemain-pemain yang sadar dan profesionalnya tinggi. Yang sudah saya katakan tadi dari awal, pada saat kita kasih kesempatan bermain, yang tadi kita duduk di bangku cadangan, begitu kita main untuk menggantikan, besok-besok pemain yang inti jangan kita kasih kesempatan dia untuk main inti lagi, gitu loh. Terima kasih Bung Ferry. Dan gini, masalahnya pemain di klub tuh rata-rata di lokalnya sendiri ya bagus, tapi saya juga bingung kenapa di timnas tuh nggak bagus gitu. Oke, kita bahas nanti setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Sportcast Nusantara TV.